Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haya, waktu begitu cepat berlalu. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Januari 2025 Masehi. Dan jika mengacu pada kalender Hijriyah, kita berada di bulan Rajab. Dalam sejarah Islam ada peristiwa penting yang terjadi di bulan ini, tepatnya pada tahun 621 Masehi, yaitu peristiwa Nabi Muhammad SAW yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menembus langit ketujuh dan melihat zat Allah di Sidratul Muntaha. Dari peristiwa inilah Nabi Muhammad SAW beserta umatnya diperintahkan untuk beribadah, yakni sholat 5 waktu. Perjalanan yang jauh dan ke tempat yang mustahil dijangkau ini dialami Rasulullah SAW hanya dalam sepertiga malam terakhir, atau di antara pukul 1 dini hari hingga subuh. Peristiwa ini yang kemudian dikenal dengan sebutan Isra Mi'raj. Sejak kecil umat Islam sudah dibekali pengetahuan tentang peristiwa ini. Meski demikian, banyak fragmen yang menarik untuk kita ketahui tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tidak hanya perjalanan yang menakjubkan, namun juga keimanan para umat Islam yang nyaris tergoyahkan di kala itu. Karena peristiwa ini sangat luar biasa, akal dan logika tak mampu menerimanya jika tidak disertai dengan iman yang kuat. Selain itu, dari peristiwa ini, kita akan semakin menyadari keutamaan sholat. Thoriq Al-Haya coba menguraikan satu persatu dalam video narasi berdurasi panjang, karena itu kami membaginya dalam beberapa episode. Amul Husni. Kala itu usia Rasulullah SAW 51 tahun atau 11 tahun kenabian. Masa itu merupakan masa kesedihan atau yang disebut dengan Amul Husni. Dikutip dari Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, Amul Husni tersebut terjadi kira-kira menjelang Isra Mi'raj atau menjelang tahun ke-10 kenabian atau di tahun 619 Masehi. Rasulullah SAW bersedih karena di masa itu cobaan terhadap umat muslim dan penolakan terhadap dakwah beliau sedang menjadi-jadi. Teror, siksaan, dan hujatan seakan datang tak henti-hentinya. Rasulullah SAW beserta keluarga dan mereka yang mengimani Islam juga diboikot oleh kafir Quraisy. Mereka tidak boleh berdagang maupun menjalankan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan penduduk Mekah. Kesedihan Rasulullah SAW bertambah dengan kepergian dua orang yang paling beliau kasihi, yakni wafatnya istri beliau, Sayyidah Khadijah, dan paman beliau, Abu Thalib. Sehingga para ulama berpendapat bahwa Isra Mi'raj bagaikan hadiah di Amul Husni atau tahun duka. Isra. Di malam 27 Rajab, Nabi Muhammad SAW terjaga dan mengunjungi Ka'bah hingga ia mengantuk lalu terlelap. Kemudian malaikat Jibril datang dan membangunkan Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali. Setelah bangun, Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, lalu dibersihkan hatinya supaya dipenuhi dengan cahaya iman. Pencucian hati Rasulullah SAW ini sudah yang keempat kalinya setelah di usia 4 tahun, 10 tahun, dan 40 tahun. Buraq. Setelah menjalani pencucian hati, Rasulullah SAW diantar malaikat Jibril menemui Buraq untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Secara bahasa, Buraq didefinisikan sebagai kilat atau cahaya. Sedangkan menurut riwayat hadis, Buraq digambarkan sejenis hewan berwarna putih yang memiliki sayap di kedua pahanya. Ukuran tubuhnya lebih besar daripada keledai, namun lebih kecil dari kuda. Dengan demikian, kecepatan hewan ini tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Namun tidak ada yang tak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kecepatan Buraq yang melebihi kecepatan cahaya dan kilat merupakan bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidil Aqsa. Dengan kecepatan Buraq atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengalami Isra.
yakni diberangkatkan dari Masjidil Haram, Mekah, menuju Masjidil Aqsa di Al-Quds, Palestina. Al-Quds adalah ibu kota Palestina yang di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa. Kota Al-Quds sebagaimana dinukil dalam kitab-kitab sejarah sering disebut kota kuno, Al-Baldah Al-Qadimah. Nama kota Al-Quds tidak dikenal pada masa lampau. Dulu dinamakan Elia, bukan Al-Quds. Sementara penjajah Israel menamakan kota suci umat Islam ini dengan sebutan Yerusalem. Nama Al-Quds muncul pada masa Khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbasiyah. Sementara itu, nama Baitul Maqdis dipakai untuk nama kota Al-Quds. Al-Quds atau Baitul Maqdis adalah kawasan yang mengelilingi kota suci. Nama ini baru dimunculkan pada masa modern. Dalam perjalanannya, malaikat Jibril mengajak Rasulullah SAW untuk sholat di beberapa tempat, seperti Thaibah, Madian, Tursina, dan Bethlehem atau Bait Alam. Mi'raj. Dari Masjidil Al-Aqsa, Nabi Muhammad SAW kemudian memulai perjalanannya ke langit ketujuh. Dalam perjalanan ini, Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa nabi. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam serta Nabi Isa alaihissalam. Sampai di langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Saat bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa menangis karena umat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak masuk surga melebihi umat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pertemuan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim terjadi di langit ketujuh. Jibril pun berkata, "Ini ayahmu, ucapkan salam padanya." Kuucapkan salam padanya dan ia membalas salamku. Kemudian berkata, "Selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh." Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fadail As-Sahabah. Dalam riwayat yang lain disebutkan perjumpaan itu sangat berkesan sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku berjumpa dengan Ibrahim dan aku adalah keturunannya yang paling mirip dengannya." Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Anbiya. Bertemu dengan Zat Allah. Dari langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW kemudian naik menuju Sidratul Muntaha. Di sana Nabi Muhammad SAW akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang, para ulama berbeda pendapat tentang pengertian Rasulullah bertemu dengan Allah. Ada yang mengatakan Rasulullah mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penglihatannya. Namun ada pula yang mengatakan tidak demikian. Namun Imam Nawawi mengatakan pendapat yang lebih unggul yakni yang menyebutkan Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepasang matanya. Syekh Nawawi Banten juga menyebut Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun bukan melihat seperti manusia pada umumnya. Beliau menyampaikan mata Nabi Muhammad SAW mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Isra Mi'raj, sehingga bisa melihat wujud atau zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada hati Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah bisa melihat Sang Pencipta dengan hatinya sebagaimana melihat dengan matanya. Wallahu a'lam. Kami akan lanjutkan kisah tentang peristiwa Isra Mi'raj ini di video berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.